Apakah aman gitu untuk kita percaya sama orang yang kita istilahnya belum belum kenal juga gitu untuk Untuk mengelola dana kita ya. Di forex itu kan pengertiannya gini. Ada yang forex tipenya spot, Ya. ada juga yang tipenya kontrak berjangka. Dia cuma modal kita 20 juta, dia dapat profit sekitar 300 juta dari gold. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita ada tamu baru, PY ya. Nah, PY. Yes. Ya, jadi apa sih sebenarnya PY itu, dan mungkin bukan apa tapi siapa gitu. Siapa sebenarnya PY itu? Jadi PY itu diambil dari sebenarnya nama pribadi. Nama pribadi Nama ya. pribadi yang dimana nama pribadi itu disingkat dan dibawa ke bahasa Inggris. Jadi P sama Y sebenarnya, PY. Oh, PY. PY gitu. Ya, PY harusnya singkatannya. Cuma kurang keren. Jadi PY. Jadi PY. Nah, PY itu sendiri kan saya sudah sedikit banyak lihat channelnya juga ya. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari channel dan juga komunitas yang didirikannya itu? Simpelnya, karena saya juga praktisi forex ya. Trading sendiri dari 2016 dan dimana pada 2016 itu kita cari yang namanya knowledge tentang forex itu benar-benar minim resource-nya. Iya. Karena pada saat itu tentang YouTube, tentang sosial media yang belum viral, Iya. jadi kita buat belajar aja susah banget gitu. Iya benar. Kita belajar, kita harus cari orang siapa sih praktisi forex yang benar-benar bisa gitu. Nah, singkat cerita, dari perjalanan saya menjadi trader lah kita sebut, itu saya pengen ngebuat sebuah wadah yang dimana sebenarnya wadah itu berbentuk komunitas yang saya buat orang-orang yang pengen belajar trading itu ada wadahnya gitu, biar nggak kayak saya dulu apa-apa sendirian, itu lebih memperlambat kita buat belajar sebenarnya. Iya benar. Jadi harus ada teman sharing lah minimal ya. Iya, ada teman sharing dan juga teman yang ngasih tahu yang benar. Karena kan kemarin-kemarin juga banyak ada oknum. Oh iya. Nggak usah disebut namanya ya. Iya. Untuk pemula ya. Jadi bagaimana cara kita memahami gitu konsep trading dan investasi, dan tentunya bedakan antara trading dan investasi gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita membedakan mana trading, mana investasi, dan yang lebih baik yang mana gitu untuk pemula khususnya gitu. Oke. Nah sekarang balik lagi nih dengan diri kita sendiri. Dari kata trading itu kan bahasa Inggris. Iya. Kalau kita bahasa Indonesia kan berarti kita berdagang. Iya. Sedangkan investasi itu orang yang naruh duit dan duitnya yang bekerja buat dia. Tapi kalau si trading ini kita sebagai personal yang bekerja buat kita pribadi, as a business gitu. Iya. Nah jadi kalau orang trading ibaratnya dia jualan, jual beli. Tapi kalau dia investasi itu ibaratnya dia side job, biar uangnya yang bekerja. Udah di level dimana dia nggak perlu lagi mikirin pekerjaan itu. Dia tinggal naruh uangnya dan dia udah nikmatin hasilnya gitu kalau investment. Cuman perbedaannya di sini adalah dalam jangka waktunya. Kalau di trading menurut saya sendiri, trading itu untuk yang short term. Sedangkan buat investment kita butuh waktu jangka panjang, long term. Jadi kita harus ngebeli sebuah instrumen investasi terus kita hold sampai lama gitu. Jadi intinya di hold, dan lebih bagus mana gitu antara trading sama investasi? Nah sekarang buat pemula sebenarnya dari segi investment kan ada resikonya masing-masing. Dimana trading ini khususnya trading forex yang memasuki kedudukan yang high risk. Jadi kalau memang orang yang sudah siap dengan resiko yang tinggi, dia bisa memulai dengan trading forex, tapi dengan resiko yang teratur juga gitu, biar gak asal masuk ke instrumen yang high risk dan juga dia spend money-nya lebih banyak gitu. Karena kita bisa ketika kita masuk ke instrumen yang high risk dengan modal kecil gitu, kita memulai apa-apa itu dari modal kecil, sehingga ketika kita bisa ngebuat modal kecil itu berkembang,
disitulah poinnya gitu. Nah kan kalau kita buat investasi ya menurut saya pribadi, kalau memang dalam penghasilan bulanan itu kita sudah tercukupi, Iya. nggak ada kurangnya, di situ kita mungkin bisa buat menyisihkan beberapa persen dari pemasukan lah buat invest gitu. Iya. Dan invest itu juga nggak yang cuma 1-2 kali aja. Jadi tadi kuncinya kalau semuanya sudah tercukupi gitu. Tercukupi. Nah masalahnya adalah bagaimana kalau belum tercukupi gitu? Apakah kita tidak diperbolehkan untuk investasi? Menurut saya pribadi kalau sebenarnya tergantung instrumennya lagi nih. Kadang kan ada kalau misalkan kita investasi saham, ada saham-saham yang per lotnya tuh cukup mahal, ada juga yang murah. Cuman rata-rata buat di saham yang udah blue chip, rata-rata per satu lotnya kan cukup mahal ya, 3 juta lah per satu lot, 1 juta gitu. Cuman buat kita yang masih kecil-kecilan pengen invest, mungkin bisa coba di reksadana sih kalau memang merasa uangnya terlalu tercukupi gitu. Tapi bukannya reksadana itu berarti kan ada istilahnya funding manager yang mentrading kan? Oh betul. Nah mungkin beda selera gitu ya. Jadi apakah aman gitu untuk kita percaya sama orang yang kita istilahnya belum kenal juga gitu untuk pengelola dana kita ya. Nah itu ya, sekarang balik lagi. Sekarang kan zaman udah canggih. Tahun 2024 harusnya ketika ada orang yang pengen belajar trading, sekarang resource-nya udah banyak. Kalau memang dia nggak mau orang lain yang mengelola duitnya, jadi dia yang trading sendiri gitu. Iya. Jadi sekarang pertanyaannya lebih baik mana, trading sendiri atau investasi kan? Iya. Ya menurut saya itu tergantung kebutuhan sih. Kalau memang kita punya jiwa bisnis, ya udah masuk trading. Tapi kalau kita jiwanya cuma naruh uang doang sebagai investor, ya udah tuh investasi. Investasi ya. Jadi balik lagi ke mungkin keadaan kita saat ini gitu. Kita lebih butuh yang dana yang siap cepat untuk ditarik atau mungkin tidak masalah untuk mengendap dalam waktu lama gitu. Betul. Tapi balik lagi investasi itu harus sebenarnya secara pribadi harus gitu. Mungkin belum ada saja gitu untuk menyisihkannya gitu. Nah, menurut saya investasi yang terbaik itu adalah investasi leher ke atas dulu. Sebelum kita ke instrumen keuangan, alangkah baiknya kita investasi ke diri sendiri dulu. Kita kasih makan dulu, knowledge-nya diperbanyak dulu. Setelah udah banyak, baru kita masuk ke investasi. Jadi selama kita otaknya aja masih kosong, kenapa kita harus ngisi yang lain dulu gitu. Jadi investasi di ilmu pengetahuan dulu ya. Iya, betul. Investasi leher ke atas dulu. Iya. Jadi mungkin kan tadi ada investasi seperti saham dan juga forex gitu. Tapi kan kalau investasi di saham udah otomatis ya. Tapi kan kalau di forex hampir nggak bisa dibilang investasi, lebih ke arah trading gitu. Nah buat kan beda antara currency sama saham gitu, yang istilahnya selama perusahaannya enggak bangkrut kan nggak mungkin juga sahamnya jeblok gitu. Nah, sedangkan kalau yang namanya currency itu naik turun gitu. Gimana sih caranya khususnya buat pemula buat tahu pergerakan uang itu dia istilahnya akan naik atau akan turun gitu? Nah, sekarang balik lagi nih jatuhnya di sini kan udah ke cara menganalisa ya. Gimana cara kita ngelihat, cara kita bersudut pandang kepada sebuah instrumen keuangan dia naik atau turun. Itu sebenarnya dari segi metode ketika kita awal belajar, kita bakal fokusnya ke, kan ada 2 pilihan tuh, ada technical atau fundamental analysis. Nah dari 2 pilihan itu sebenarnya kita bisa tahu gimana dan kenapa harga itu bisa naik dan turun. Karena pada dasarnya di situ udah diajarin semua kalau kita udah belajar. Jadi ketika kita ngelihat sebuah mata uang atau sebuah pergerakan saham itu naik atau turunnya, kita harusnya sudah bisa mengidentifikasi gitu. Nah, bisa tidak diterapkan yang teknik di saham gitu untuk di forex gitu? Misalkan kita sama seperti saham, kita beli saja kita hold gitu. Nah, kalau di forex itu kan pengertiannya gini. Ada yang forex
tipenya spot, Ya. ada juga yang tipenya kontrak berjangka. Nah, Ya, kan atau yang biasa kita tradingkan. ya, Nah, kalau misalkan kita tipenya spot, berarti kita bisa ngebeli nih, misalkan harga dolar Singapura kemarin beberapa tahun yang lalu 9.000. iya, Kita pergi ke money changer, kita beli dengan harga 9.000. Let's say kita beli 100 dolar deh, 100 dolar Singapura gitu. Nah, kita udah megang dolar Singapurnya beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat per hari ini, harga dolar Singapura udah naik sekitar 1.500 perak gitu per satu lembar. Di sana juga kita dapat keuntungan kan. iya, Jadi dari segi misalkan kita di forex dan kita pengen menjadi investor, itu kita bisa pergi langsung ke money changer. oh ya. Jadi fisiknya yang kita pegang. Fisiknya yang kita pegang. Oh iya, Cuma kalau di trading, kita trading di MT5, MT4, itu kita cuman megang kontrak gitu. Jadi dengan adanya kontrak otomatis ada penurunan kontrak, ada kenaikan kontrak yang dimana itu akan menjadi resiko kita gitu. Oke. Jadi selain itu kelebihan dan kekurangan mungkin ya di antara forex sama saham gitu. Kelebihan saham apa, kelebihan forex itu apa gitu? Mungkin ya dari yang saya lihat dari saham, dari kelebihan saham dulu deh. Iya. Dari kelebihan saham mungkin per tahun dapat dividen. Dapat dividen. Tapi Iya. kalau untung kan perusahaannya. Iya, kalau untung per tahun dapat dividen. Terus kalau buat di jangka panjangin mungkin lebih oke lah kalau kita Iya, bisa menganalisis dari segi perusahaan bahwa perusahaan itu bakal maju dalam 40 tahun ke depan misalkan. Nah, buat kekurangannya yang saya lihat di sini adalah dari jam tradingnya sih. Iya. Jadi yang trading saham itu benar-benar orang yang morning person. Iya. Karena jam 9 buka market, jam 1 siang istirahat dan tutup marketnya jam 5 gitu. Oh, iya. Sedangkan kalau kita bandingin sama trading forex, ketika kita trading 24 jam per 5 tanpa ada hambatan gitu. Kita nggak perlu ngelihat takut market close gitu. Iya. Itu sih kelebihan dari si forex, dan juga si forex ini sebenarnya kan bisa dibilang anti resesi karena kita bisa ngebeli dapat untung dan ngejual pun dapat untung juga. Nah, itu dia inti dari anti resesi itu sebenarnya apa gitu? Kenapa bisa dibilang anti resesi? Simpelnya kalau kita ngomongin resesi ya, Iya. saya sebenarnya bukan pakar ekonomi, cuman kalau kita lihat dari arti resesi sendiri itu kan penurunan GDP per dua kuartal, Iya. penurunan perekonomian dari sebuah negara, di mana di situ akan menjadi resesi gitu, simpelnya. Nah, ketika ada resesi berarti di sana bakal ada pengurangan minat orang-orang membeli saham karena mereka nggak punya pemasukan misalkan. Iya. Di situ perusahaan bakal merugi dong. Perusahaan merugi berarti otomatis dia bakal turun. Dan ketika saham turun di Indonesia, kita nggak bisa nge-short atau ngejual saham dapat untung gitu. Karena kalau di dalam trading forex itu kita bisa transaksinya dua arah, bisa ngebeli dapat untung dan ngejual pun kita dapat untung gitu. Iya. Itu kelebihan dari si forex yang anti resesi gitu. Oh, iya. Jadi intinya pada saat bear market gitu lah istilahnya ya. Pada saat masuk bear market kita tidak takut karena kita sudah beli dan harganya turun ya. Iya, Jadi betul. kita bisa jual Kita langsung. bisa jual langsung dan kita juga dapat untung gitu. Nah, Kelebihan di forex yang kenapa saya bisa stay hampir 7-8 tahun ini ya itu. Kita nggak takut dengan yang namanya resesi, apalagi kemarin ketika pandemi COVID iya. itu kan pada anjlok semua. Kita as a trader forex itu fine-fine aja. Karena kita juga bisa memperkirakan kalau harga turun kita juga bisa dapat untung gitu. Kan nggak ada resesi-resesinya. Tapi ini malah melambungkan harganya bukannya tuh. Iya, kalau pada saat COVID kemarin. buat si gold ya, Iya. melambung tinggi sih, ngembus HTH dan segala macam. Iya. Karena gold naik kan karena si USD yang melemah. USD melemah, goldnya naik. Karena si USD-nya mendapatkan efek dari pandemi dan orang-orang ngira gold menjadi safe haven pada ngebeli dan akhirnya melambung gitu. Nah, itu experience yang beberapa mungkin kita nggak tahu kapan terjadi, cuman kalau orang yang udah punya experience seperti itu dia bakal bisa dapet momentum itu gitu. Karena teman saya waktu itu dapat
Dia cuma modal sekitar 20 juta, dia dapat profit sekitar 300 juta dari gold. Dari gold aja. 20 menjadi 300. 300 juta. Itu pada 3.000 hampir 2.000% ya. Iya, hampir 2%. Hampir 2000% lah. Iya. 1.500%. Iya. Gitu. Oh iya, jadi itu kan istilahnya balik lagi ke modal gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin modalnya terbatas gitu, lebih baik forex apa saham ya? Oke. Modal terbatas. Terbatasnya berapa dulu nih? Kan setiap kita coba kasih garis lebarnya, batas minimalnya berapa dulu? Entah buat yang lain ya, tapi saya masih berpegang gitu untuk trading maupun investasi. Minimum itu 15.000 dolar US. 15.000 dolar untuk trading. Oke. Jadi misalkan untuk dana seperti itu gitu, misalkan kita belaskan aja 10.000 ya, 10.000 itu lebih bagus ke saham atau ke forex gitu. Kalau saya pribadi ya, saya ngomongin cara saya pribadi, saya trading forex, dan hasil dari forex itu saya kemarin, sekarang saya masuk ke kripto. Di kripto itu kita bisa invest lah jatuhnya di sana, di spot ya, bukan di future-nya lagi. Di spot. Jadi keuntungan dari si forex bisa saya lempar ke kripto, bisa saya lempar ke mungkin yang low risk lah, bisa ke reksadana gitu. Itu sih kalau saya pribadi, karena di forex ini sebenarnya kalau kita nggak ambil secepatnya si profit itu, kita kembangin lagi, kan dia bakal bisa mempengaruhi ke psikologi sih. Iya. Ke psikologi kita sendiri. Itu kenapa setiap saya profit saya tarik masukin ke kripto, tarik ke reksadana. Ya pinter-pinternya kita lah nyari peluang gitu. Cuman sekarang modal minimal sebenarnya buat orang pemula banget buat trading, itu sebenarnya 100.000 cukup sih. 100.000 rupiah. Cukup. Karena pada dasarnya ketika orang itu trading dengan modal sebesar apapun, tapi kalau dia belum isi leher ke atasnya atau otaknya, itu bakal habis. Karena based on my experience juga, ketika 2016 ya dikasih modal 100 juta, dan otaknya belum mumpuni itu buat mengelola uang 1 juta, dan hasilnya apa? Ludes dalam waktu 3 bulan kurang 100 juta. Terus saya masih baru banget tamat SMA gitu. Udah ngelangin duit segitu dan stresnya dapet banget sih. Stresnya dapet banget. Nah cuman sekarang saya pengen orang-orang itu nggak ngerasain hal itu. Jadi ketika dia mau trading apapun itu, coba memulai dengan kecil dulu. Supaya ketika dia sudah bisa ngebuat modal kecilnya ini growth, berarti di situ ada potensi buat dia melanjutkan gitu. Iya, tapi bukannya istilahnya emang ada baik dan buruknya gitu. Tapi kalau misalkan kecil, kita modal kecil dengan leverage yang besar gitu, takutnya malah jadi kebiasaan nantinya pada saat kita sudah pegang akun yang besar gitu. Nah, benar. Nah, sekarang leverage itu kan sebagai daya ungkit kita buat entry position. Mungkin di Indonesia leverage-nya ada 1:100 sampai 1:5.000 lah kita ngomong. Nah, maksudnya dari leverage ini kan sebagai daya ungkit ketika kita open posisi itu dikasih pinjaman modal oleh si broker. Iya. Nah, sekarang yang harus ditanamkan sebelum kita memulai trading adalah apa? Mindset. Jadi ketika kita udah punya mindset yang benar, ketika kita trading, kita udah bisa dengan bijaksana lah memilih leverage. Leverage itu kita bisa pakai penggunaannya, karena setiap leverage itu menurut saya memiliki arti yang berbeda-beda. Contoh misalkan kalau kita mau pakai leverage, sekarang kan ada yang leverage unlimited ya, yang dimana kita punya modal 10 dolar bisa open 1 lot. Karena leverage-nya unlimited. Nah, dari konsep itu, ketika kita baru belajar dan baru terjun di dunia trading, itu kita bisa coba bijaksana dalam memilih leverage. Karena
salah milih leverage dari awal itu bisa jadi habit buat kedepannya, habit jangka panjang. Jadi makanya kalau buat teman-teman yang ada di circle saya, kebetulan kan saya ngebuat namanya Indo Trader Circle. Jadi itu circle yang dimana circle ini saya arahin untuk menggunakan leverage seminimal mungkin. Karena tujuannya apa? Buat ngebatasin dia punya position. Apalagi sekarang zaman orang-orang yang live di sosial media itu pada nge-layering. Dan orang yang nonton di sana bakal kena impact dari sana. Dia bakal ngikutin layering, gedein leverage dan uangnya habis. Ujung-ujungnya yang disalahin apa? Forex. Padahal itu salahnya mereka sendiri gitu. Benar. Kayak dari awal saya bilang kalau misalkan kita pengen serius trading, ya udah kita coba benerin mindset dulu, karena trading ini nggak cuma buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ini bakal menjadi lifestyle buat kita, gitu. Nah, makanya balik lagi, berarti kan isi kepala ke atas dulu, tapi masalahnya adalah yang diisinya itu bener apa enggak gitu. Nah, betul. Makanya kalau kita lihat di orang-orang yang ngajarin layering, dan orang-orang yang banyak banget orang loss gara-gara kena impact dari si layering ini. Karena mereka cuma ngelihat enaknya aja gitu, lihat profitnya besar gitu, tanpa paham bahwa di balik itu risikonya juga besar gitu. Justru yang seperti itu malah jatuhnya bakal jadi judi dong. Sudah masuk judi. Jadi kan istilahnya ya udah isi 100.000, kalau MC ya udah MC hilang 100.000 gitu. Kalau profit ya udah profit gitu, kali 3 kali 5 gitu. Makanya mindsetnya itu yang harus benar-benar orang yang benar-benar terjun di dunia trading itu harus dibenerin dari awal. Karena itu bakal jadi senjata buat kedepannya. Ketika orang dari awal udah kena mindset yang salah, itu bakal menjadi habit kedepannya, dan itu susah banget diubah gitu. Itu dari pengalaman pribadi sih gitu. Pak, mungkin kalau yang pertama nyoba udah langsung MC udah gampang ngilanginnya, tapi kalau udah yang ngerasain manisnya dulu nyoba terus. Begitu nurunin leverage lama amat ya. Bener. Oh ya, tadi kan dengan akun 100.000 ya, jadi kan ini berarti tetap di reguler apa mini apa mikro gitu? Kalau jatuhnya di akun mini mikro lah atau sen mungkin. Karena kalau misalkan kita pakai akun standar, itu udah nggak mungkin cukup sih duit segitu. Karena sekarang kan kalau contract size dari akun standar itu kan 100.000 unit. Sedangkan kalau akun yang mikro atau mini di bawah itu ada yang 10.000 unit per lotnya. Nah, buat orang-orang yang baru belajar, mungkin dia bisa menggunakan akun mikro dengan modal yang minim. Karena di sana ibaratnya kalau misalkan open 1 lotnya di akun standar, itu berarti 10 lotnya di akun mini kan. Jadi berbanding per 10 lah. Jadi kalau misalkan kita di akun mini ini, ibaratnya nyawanya lebih banyak gitu. Ketika kita belajar, kita butuh nyawa yang banyak dengan duit yang kita spend itu lebih kecil. Itu lebih bagus kita turunin nggak ke akun standar dulu gitu. Dan itu nggak ada bedanya apa? Rasa banget bedanya sih antara mini, mikro sama standar? Pasti bedanya kerasa. Karena ketika kita pakai akun standar yang kenaikannya 10 pips per 1 lot, kita udah dapat $100. Tapi kalau di akun mikro kita cuma dapat $1. Bedanya jauh banget dari segi profit and loss. Jadi kalau misalkan orang yang udah bisa trading, orang yang udah merasa dirinya bisa sustain dan survive di dunia trading, alangkah baiknya dia menggunakan akun standar. Tapi kalau buat orang-orang yang belum bisa trading dan baru dalam fase belajar, alangkah baiknya dia menggunakan akun mikro. Biar kenapa? Biar orang-orang yang baru belajar itu nggak ngebakar uang yang banyak ketika dia salah. Rata-rata nih kan orang-orang pada, kalau kita lihat quotes-quotes yang beredar, 90% trader dalam 90 hari bakal kehilangan 90% uangnya atau bahkan margin call. Sekarang kalau kita lihat 1 bulan aja nggak bisa sustain gitu. Rata-rata orang yang deposit seminggu udah habis. Itu fenomena 90. Iya.
karena lack of education itu, Iya. dia kurang isi otaknya. Dia berani loss banyak, tapi dia nggak mau ngeluarin uang buat belajar. Walaupun belajarnya mungkin bayar 100, 200, 500 ribu lah, itu masih worth it. Karena dulu waktu saya belajar itu spending money-nya lumayan banyak sih, lumayan banyak buat ngasah ilmu aja. Jadi spending money buat bayar edukasinya apa spending money buat coba-coba? Buat bayar edukasi dan buat coba-coba. Nah, salahnya di sana, saya mau bayar edukasi setelah saya loss gitu. Seharusnya kita belajar dulu baru kita trading kan. Ya namanya juga masih bodoh gitu, mesti diketok dulu baru tahu kalau sakit rasanya. Sama kalau orang yang nggak dikasih tahu cabai pedas, dia nggak percaya, harus dimakan dulu baru percaya gitu. Iya. Gitu sih, tipikal orang kan beda-beda. Cuman sekarang dengan adanya sosial media yang viral ini, mudah-mudahan kedepannya masyarakat atau orang-orang yang pengen belajar trading tuh bisa lebih teredukasi lah, ketimbang saya dulu yang benar-benar minim banget pengetahuannya. Oh iya, cuma masalahnya untuk edukasi gitu. Sebenarnya yang bertebaran di sosial media itu benar apa enggak sih, atau mungkin ada istilahnya konflik of interest ya. Jadi antara si pembuat atau si edukator itu ada kepentingan sendiri gitu. Misalkan ya supaya lotnya besar gitu. Jadi mereka sengaja mislead, ngasih strategi yang layering lagi supaya lotnya besar gitu. Jadi sebenarnya yang di luaran itu beneran bisa diterapkan untuk ditradingkan atau mungkin hanya sebatas ya supaya banyak orang yang tergiur buat masuk ke dunia forex aja. Nah, ini bakal saya buka sih di sini ya. Sebenarnya di dalam orang yang memiliki komunitas itu, selain dia punya duit pemasukan dari si trading, dia juga bisa menjadikan forex ini as a business. Contoh, kita jadi IB dari satu broker, itu kita dapat keuntungan beda lagi dong. Nah, cuman di sini yang brengseknya adalah orang-orang yang ngajarin orang layering. Layering yang dimana itu bakal ngebuat akun si orang-orang ini stop out atau margin call. Nah, disitulah brengseknya. Kalau misalkan kita kita kenal sama orang yang orang itu udah negatif gitu, udah kelihatan kayak nyuruhnya kita open lot besar walaupun modal kita kecil, tapi dia tetap nyuruh risknya kita tuh di atas rata-rata, itu berarti udah nggak bener. Itu lebih better di block sih orang-orang kayak gitu. Karena sebenarnya dari segi orang yang menjadi IB dari satu broker, itu sebenarnya sah-sah aja. Karena itu kan income tambahan buat dia, karena dia udah promosiin si broker. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika ada satu orang yang menjadi IB dan mengarahkan si klien ini buat loss dengan cara sengaja gitu, dengan ngasih materi yang salah, dengan ngajarin hal-hal yang salah, itu yang brengsek. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang pengen industri forex ini berkembang, itu bakal terhambat oleh orang-orang yang seperti itu. Karena kalau kita bener nih jadi trader, kita juga bisa ikut platforms yang kayak jadi fund manager, kita dapat modal. Kalau misalkan jalan kita bener, kita nggak perlu ngeluarin uang sampai 1M atau berapa M, kita dapat modal kalau kita bisa trading sendiri gitu. Contoh ya, waktu sebelum FTMO di ban, kemarin kan saya sempat coba 2020 ikut FTMO dan hasilnya lumayan gitu. Hasilnya lumayan. Nah, setelah itu FTMO di ban gitu kan. Udah dah. Yang MyForex Fund yang di ban. MyForex Fund di ban, cuma yang FTMO sekarang katanya untuk Indonesia nggak boleh daftar. Makanya. Tapi masih ada FTMO-nya, cuma untuk masih ada region Indonesia sama Amerika nggak boleh. Betul. Makanya FTMO di ban, ya udah saya pakai modal sendiri dulu aja. Nanti next mungkin kan sekarang udah ada banyak tuh yang baru-baru tuh, udah funded next dan segala macamnya. Itu mungkin saya bakal coba sih sambil sekalian jadiin konten gitu. Oh ya, jadi kan sudah pasti
resiko itu ada ya. Tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir resiko tersebut gitu? Kalau di ini kan udah pasti kalau di saham gitu ada yang kita pegang gitu. Cuma masalahnya kalau forex itu kan kontrak gitu. Dan kadang-kadang sebelum istilahnya untuk saham itu harus jadi nol dulu baru kita rugi semua uang kita kan. Tapi kalau untuk di forex dengan leverage kita tidak harus currency itu misalkan euro USD sampai nol kita udah kena MC duluan gitu. Jadi bagaimana cara kita memanage resiko tersebut gitu? Nah, di sini jatuhnya lebih ke metode trading ya. Karena ketika orang punya metode itu udah mencakup semua dari trading plan, dari metode cara menganalisa dan juga resikonya dia sendiri gitu. Karena kalau saya ngambil garis besarnya, misalkan kita pakai kerugian 1% deh, itu 1% kerugian itu nggak semua orang bisa ikutin karena setiap orang punya modal yang berbeda-beda. 1% dari 10.000 berbeda dengan 1% dari 1.000. Iya. Nah, itu sekarang kita harus dalamin lagi. Kita punya modal, kita punya rules sendiri gimana cara kita nge-maintain si modal ini biar dia bisa growth. Misalkan kalau starting modalnya let's say $100 deh, resikonya berapa persen sih gitu. Resikonya kita bisa pakai maksimalnya 5%. Kenapa? Karena kalau misalkan kita trading 1% aja kan cuma $1, ya kan? 1%-nya $1 ya, benar nggak sih? 1% dari 100. Iya, 100 kan $1. Gak mungkin dong kita cuma naruh stop lossnya $1, which is 0,01 itu cuma 10 pips. Itu nggak mungkin banget. Iya. Makanya kalau misalkan modal kita cuma $100, maksimalnya ya 5% atau 50 pips per trade gitu. Dari sana kita bakal ketemu lagi dengan yang namanya risk to reward. Risk to reward yang bisa kita kontrol sendiri sejauh apa kita bisa ngebuat modal yang hilang 5%, ntar gainnya berapa persen. Let's say gainnya 20% per trade misalkan. Berarti itu udah bagus. Jadi kalau orang nanya modal resiko itu berapa persen sih harusnya, itu bakal jawabannya berbeda-beda. Karena setiap orang punya modal yang berbeda-beda juga. Kita nggak bisa pukul rata semua harus 1% gitu. Tapi mungkin buat orang yang modalnya di atas 10.000, itu dia bisa pakai 0, bahkan 0,3% sampai 1% gitu. Karena buat saya pribadi pun dengan akun yang sekarang saya entry cuman 0,1, tapi saya range-nya bisa dapat 1% dari modal per hari gitu. Per trade maksudnya gitu. Jadi kalau sekali trade itu bisa minimal 500 pips lah dapatnya gitu. Jatuhnya lebih ke swing sih sekarang. Oh, lebih ke swing ya, jadi ya lebih ke swing. Jadi udah nggak yang sibuk setiap hari harus nyari pair buat di entry kayak gitu. Cuman beberapa waktu lalu memang masih menjadi day trade. Cuman sekarang lebih ke bosan aja gitu ngelihat chart bertahun-tahun. Mungkin sekali entry buat beberapa minggu gitu aja. Tapi kalau untuk swing gitu mungkin ini tambahan ya, diperhitungkan nggak untuk biaya swapnya? Nah kebetulan dari segi swap di sini swapnya kecil sih, nggak begitu besar. Nah biasanya orang-orang yang memang bertujuan dari awal buat menjadi trader swing, mungkin mereka bisa mencari broker yang no swap. Karena buat ngebayar swap itu lumayan gitu. Lumayan, apalagi hari Rabu. Iya. 3 kali lipat. Jadi makanya kalau misalkan emang dari niat awalnya jadi pengen jadi swing trader, ya harus benar-benar milih broker, harus benar gitu. Sekarang broker itu kan tergantung kebutuhan juga. Iya. Tergantung kebutuhan si trader. Ada orang yang butuh duitnya itu harus safe, harus secure, which is itu harus punya legalitas. Legalitas di negaranya sendiri. Entah di Indonesia misalnya kita ambil BPPT sebagai yang menaungi trading forex lah misalkan. Berarti kalau ketika kita punya uang dan tujuan kita biar uang kita aman, berarti kita mencari broker yang punya legalitas. Nah sekarang broker-broker yang punya legalitas itu kan ada minimal depositnya yang berbeda-beda dong.
Mungkin ada yang startingnya 500.000, 1 juta dan segala macamnya. Nah, makanya sekarang saya bilang kebutuhan. Kalau orang yang butuh broker buat belajar doang, buat belajar sebagai pemula atau pengen tahu aja, masa dia harus ngeluarin duit 500.000 dulu gitu. Sedangkan ada pilihan yang lebih kecil gitu. Iya. Nah, cuman ada plus minusnya juga sih di sana gitu. Nah, minusnya ya tidak ada regulasinya. Iya. Tidak ada regulasi dari Bapepti yang pertama. Mungkin orang-orang sekarang bilangnya SL Hunter lah gitu. Iya. Bahkan broker itu ya sebenarnya rata-rata orang yang trading itu kan yang saya lihat ya rata-rata dia cuman masang TP aja. Stop lossnya itu dia suka-sukanya dia gitu. Mungkin si broker ini yang dibilang SL Hunter itu sebenarnya mungkin memang ada ya. Karena kalau saya pernah compare juga, ketika ada news ada yang chartnya berbeda dengan si TradingView. Iya. Gitu. Misalnya di TradingView saya pakai Saxo misalkan sebagai liquidity providernya, itu ada yang berbeda gitu. Sana mungkin ada permainan lah di balik itu. Nah, cuman kalau kita cuman buat belajar aja, it's okay sebenarnya. Kalau kita memang serius di trading, harusnya kita pakai broker yang sudah ada legalitas. Nah, dengan legalitas itu kita lebih merasa aman walaupun dia punya commission dan dia punya swap. Tapi kalau kita bisa trading commission dan swap itu sebenarnya nggak ada harganya gitu. Ya, udah ketutup ya. Udah ketutup pasti sama si profit gitu. Oh iya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi untuk tadi kan sempat dibahas ada mau pilih fundamental apa teknikal gitu. Sebenarnya istilahnya apa sih menariknya atau apa sih kelebihan dari fundamental atau teknikal gitu jika di compare gitu? Nah sekarang nih balik lagi ya ke POV orang sendiri. Kalau menurut saya pribadi, fundamental ini fungsinya cuma sebagai penambah si liquidity di dalam trading forex. Jadi ketika ada news, market bakal lebih kencang daripada biasanya. Oh iya. Bukan gara-gara news ini market naik atau turun menurut saya pribadi, karena yang saya lihat ketika newsnya positif buat USD-nya turun kok, faktanya begitu. Jadi nggak semua news itu benar. Apa yang ada di before, forecast dan actual itu bisa berbalik dengan si chart. Jadi makanya sebenarnya orang-orang itu ada yang menghindari trading on news, ada juga orang-orang yang nungguin trading on news. Jadi sekarang kita pengen jadi yang mana? Kalau saya pribadi, saya dulu saya masih trading NFT, CPI dan segala macamnya saya masih ikutin. Tapi sekarang saya menghindari hal-hal itu. Karena kan saya udah swing kan. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget buat orang yang swing. Jadi iya istilahnya ya mau dia naik turun ya bakal balik lagi ke price actionnya. Iya bakal balik lagi ke price action, karena dari price action sendiri dia udah ngasih data yang real. Dari bentuk candlenya pun udah kelihatan kalau misalkan dia di reject seperti ini loh. Kalau misalkan dia masih strong seperti ini. Jadi menurut saya pribadi news ini cuma sebagai faktor pendukung buat si market ini bergerak lebih kenceng gitu, bukan sebagai pengukur kemana arah harga naik atau turun gitu. Jadi intinya adalah ya news sebagai katalis ya untuk menggerakkan market, karena pada saat minim news dalam 1 minggu itu biasanya ya chartnya boring. Boring banget di situ-situ aja ya. Dan sadar nggak sadar sebelum ada news itu udah ada satu indikasi yang kelihatan harga ini bakal kemana gitu. Sebenarnya kalau dari segi news ya bagusnya buat kita entry sebelum news, dan sebenarnya news itu bisa cuman ngehajar atas bawah, ngambilin stop loss dulu baru dia ke harga yang sebenarnya gitu. Tapi kalau udah paham bagaimana cara kerjanya news, kita nunggu dia goyang dulu baru execute gitu. Jangan execute-nya ketika dia baru banget keluar newsnya. Nah itu kan rentan banget dihajar stop loss dulu baru dia bergerak harga yang sebenarnya gitu. Apalagi NFT monkey ya. Iya. Tadi 1 menit sebelum NFT. 1 menit sebelum NFT. Biasa ada orang juga dulu yang naruh sell stop dan
buy stop stop. gitu. Keduanya dikenain, mau gimana? Iya. Sell stop kena, buy stop kena. Iya. Akhirnya nggak ada poinnya di sana gitu. Kenapa kita harus memperdalam hal-hal yang nggak perlu gitu? Iya. Kalau sebenarnya kalau kita trading nggak ada news pun sebenarnya ketika kita bisa menganalisa dari price actionnya sendiri itu udah fine-fine aja gitu. Karena rata-rata yang saya lihat kita bisa dapetin 1000 pips di gold, 500 pips rata-rata ya segitu. Karena faktor news juga membantu gitu. Iya. Jadi ketika ada news ya forecastnya semakin dilanjutin sama news gitu. Iya. Jadi gimana kalau kita udah analisa harganya naik misalkan, tapi newsnya itu buat dia turun gitu. Itu dan kita masih ada yang open posisi gitu. Kita di cut apa dibiarin aja? Nah sekarang balik lagi itu rules trading sendiri masing-masing ya. Nah balik lagi, kalau menurut saya sendiri dengan yang udah saya lakuin, ketika trade yang udah running, misalkan saya ngebuatin rules running 200 pips, itu saya take profit setengahnya, 50% dari entryan awal saya take profit. Misalnya saya taruh SL ke BEP. Ya, jadi break even. Jadi mau dia turun mau dia naik, ya udah saya udah nge-secure 50% dan saya udah nggak punya resiko lagi di trading. Iya, jadi risk free trading. Ya risk free udah gitu. Jadi kalau dilihat mungkin dalam 1 minggu ini saya nggak ada trading, tapi saya masih ada holding position yang masih running ratusan pips gitu. Saya tradingnya jarang banget bahkan. Iya. Dan itu dia tipe trading yang paling dibenci sama IB. Betul. Soalnya dapat lotnya kecil. Iya, dapat lotnya kecil. Dibenci sama IB tuh, benar. Oke, jadi ya mungkin itu seputar trading ya, tapi kita mungkin ke arah komunitasnya tadi yang sudah dijelaskan, Indo Circle Trade ya. Indo Trader Circle. Oh, Indo Trader Circle. Yeah, ITC. ITC. Jadi sebenarnya ada apa gitu di dalam ITC ini? Di dalam ITC ini sebenarnya udah ada gabungan antara trader pemula sama kalau orang bilang sekarang sepuh lah. Ada yang udah make metode ABCDE lah, ada SMC, ICT dan segala macamnya. Itu ada juga tuh orang-orang yang dalamnya. Cuman orang-orang yang pemula juga ada. Terus yang percaya dengan chart pattern dan segala macamnya juga ada. Jadi unik lah. Jadi circle ini saya bentuk biar orang-orang tuh bisa merepresentasikan dari ITC itu sudut pandangnya gini loh. Nggak pada berantem itu? Nggak pada berantem. Cuman saling, wah ini kayaknya harusnya gini, saling ngadu argumen aja gitu. Jadi sebenarnya saya pikirnya gini, kenapa itu harus menjadi perdebatan gitu? Ketika orang menggunakan sebuah metode dan itu faktanya itu profit, kenapa kita harus ngejudge orang tersebut gitu? Padahal orang yang ngejudge belum tentu profit dengan metodenya dia gitu. Iya. Nah sekarang kan banyak orang yang ada yang pro ICT lah, ada yang pro chart pattern dan SMC dan segala macamnya. Kenapa saya harus pusing mikirin itu? Kalau kita trading sendiri aja gitu. Selama kita bisa profit, kenapa kita harus dengerin mereka gitu? Iya, tapi kan buat yang pemula-pemula jadi tambah bingung enggak gitu? Nah, terlalu banyak masukan kanan kiri. Sekarang buat si pemula, itulah pentingnya sosok mentor di sana. Mentor itu bakal nge-leads dia dari gimana cara dia trading metode sampai dia punya portofolio. Karena pada dasarnya ketika kita udah punya portofolio, itu tradingan kita bakal lebih bagus daripada sebelumnya. Gitu. Jadi intinya adalah portofolio. Gimana cara ngebuat portofolio? Kita starting, terus kita journaling, masuk ke portofolio gitu. Dari portofolio lah kita bisa ngeliat progresnya kita gimana, cara ngembangin portofolio yang kita punya gimana. Di luar dari segi metode, karena dari metode itu bakal ngikutin nanti. Otomatis kita bakal mencari cara kita entry, gimana kita backtestnya. Itu bakal di luar dari metode, di luar dari portofolio ya. Itu bakal sendirinya kita bakal ngelakuin itu, karena tujuan kita buat membangun portofolio yang bagus gitu.
Oh ya, tapi di ICT itu ada untuk mentoring semuanya. Di ITC. ITC ya, ICT. Itu merek orang ya. Sebenarnya dulu saya sempat ngebuat yang namanya komunitas juga, dan di situ saya ngebuatin kelas yang berbayar lah istilahnya. Cuman semakin kesini orang-orang pada bilang nih, buat yang gratis aja lah gitu, bla 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 dan segala macam. Ya udah, di ITC ini saya belum buat kelas berbayar. Paling saya cuma buat kelas-kelas webinar. Kelas-kelas webinar selama 1,5 jam, yang dimana dalam 1,5 jam itu saya ngebahas tentang forex dan metode dan semua gitu, dari psikologi, risk management dan segala macam. Dan itu gratis. Gratis tanpa ada bayar-bayar. Tapi orang-orang yang masuk serius nggak? Soalnya ya balik lagi, biasanya kalau orang dikasih gratis. Bener. Dia tidak menghargai ya. Nah, kemarin sempat saya buat batch, kan sekarang baru jalan 2 batch, vol 1, vol 2. Yang vol 2 ini cukup rame. Sekitar saya ngebukanya itu seatnya sekitar 100 orang. Yang datang sekitar 75 orang. Itu offline? Apa? Online. Zoom. Nah, di situ ada orang-orang yang aneh-aneh nyeletuk gitu. Sampai saya diemin aja gitu. Nah, sekarang saya ngebuat yang vol 3 ini, saya lebih ngefilter orang-orangnya siapa aja yang bisa join di webinar ini gitu. Kalau nggak salah tanggal 16 Januari depan deh vol 3-nya. Itu ngefiltering orang-orangnya, di double filter lah, biar orang-orang yang aneh-aneh itu nggak masuk gitu. Aneh-anehnya dalam bentuk ngajakin adu mekanik apa? apa barisan sakit hati gitu yang udah lost. Dia itu sebenarnya ketika kita webinar tuh dia kayak sengaja bikin kegaduhan lah, sampai kita harus nungguin dia dulu praktok. Terus ada orang yang kayak nggak niat gitulah intinya. Yang nggak niat, yang cuman pengen ikut tapi nggak niat gitu. Nah, karena ketika kita pengen sharing beneran nih, ada orang yang gitu jadi males. Jadi males. Makanya saya kedepannya saya bakal ngefilter orang-orang gitu. Jadi kan biar orang-orang yang niat aja yang masuk di sini, karena dari dulu saya udah ngabisin mungkin bisa dibilang ratusan juta ya buat belajar aja gitu. Dari segi bayar ke orang buat di coachin, terus dari segi share rugi sendiri dan segala macam ya. Sekarang saya udah nge-share ini free. Yang dimana dulu saya jual kelas itu harganya 7 juta loh kalau one on one dulu. Sekarang saya jual ini free loh gitu. Dan orang-orang yang masuk yang kayak gitu kan kayak wah udah dikasih gratis tapi nggak ada attitude gitu, kan lebih males aja gitu. Sekarang orang-orang yang pengen belajar serius udah saya ajarin gitu. Ya emang penting juga gitu untuk ya ibaratnya jangan sampai ada yang kayak gitu gitu. Malah kasihan yang ingin belajar serius, yang kasihan yang pengen dengerin serius itu malah terganggu oleh orang-orang yang nggak jelas itu. Nah, next kita bakal ngefilter orang-orang. Karena orang-orang dari sosial media tuh nggak tahu dia siapa kan. Iya, apalagi bukan offline ya. Kalau online kadang-kadang orang emang nggak dipikir 2 kali. Kalau nyeletuk nggak dipikir 2 kali. Kalau offline kan masih pikir 2 kali gitu. Orangnya ada gitu, masih ada takut. Pikir malunya kan. nggak ada pikir malu sih mungkin dia. Iya, apalagi kalau udah ketahuan rumahnya di mana ya. Betul. Oke, jadi mungkin ada pesan buat teman gitu yang ingin join mungkin ke. Nah, buat teman-teman yang mau join di Circle ITC, caranya gampang banget. Tinggal cek di Instagram, ntar ada di sini Instagram, terus klik link yang ada di profile dan join aja, free. Jadi kalian bisa discuss di sana, bisa tanya-tanya semuanya gratis gitu. Dan jangan lupa di follow juga nih akun Instagramnya, Oke, jadi ada kemungkinan untuk berbayar nggak tuh? Mungkin nggak tahu ya. Biar saya nggak jilat udah sendiri nih. Iya. Untuk saat ini saya belum tahu. Cuman mungkin kedepannya bisa ada syarat-syarat dan ketentuan lah yang buat itu. Mungkin kalaupun berbayar mungkin nggak mahal gitu. Harusnya masih bisa dijangkau oleh orang-orang khususnya masih pelajar lah.
Iya. masih bisa dijangkau, dia nabung buat belajar itu harusnya. Saya nggak mau buat kelas mahal lagi sih. Iya. Terus ya. Oke, mungkin ada sebelum kita tutup gitu, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang baru mau terjun ke dunia trading, baik itu saham maupun forex. Sampaiannya first you learn then you remove the L, gitu aja. Jadi kita belajar dulu, setelah belajar learn itu kita remove the L, jadi earn. Ya. Jadi kita dapetin, itu aja sih. Jangan ngarepin earn dulu. Jangan earn dulu baru belajar kayak kita dulu. Iya. Karena itu hal yang salah dan nggak harus diulangi oleh orang-orang. Lebih better dengan keadaan sekarang itu kita belajar dulu baru kita bisa earn. Iya. Karena konsepnya itu apapun yang kita lakukan secara konsisten dan disiplin itu pasti akan membuahkan sebuah hasil. Itu konsep yang saya pakai. Contohnya kayak orang olahraga dan segala macam, nggak mungkin dong dia seminggu olahraga dia udah dapetin badan ideal. Dia butuh struggling, konsisten dan disiplin baru dia dapetin goals badan ideal itu. Jadi konsep itulah yang harus ditonjolin biar kita bisa jadi orang yang berkembang gitu. Itu aja sih. Oke, itu masukan yang bagus ya buat teman-teman. Jadi balik lagi, jadi jangan males buat belajar, khususnya kalau ingin bertahan lama di dunia trading ya. Jadi, dan seperti itu, pada saat kita udah dapat sesuatu yang gratis gitu, tolong hargai itu. Jangan jadi kayak alien yang salah planet. Betul. Oke, jadi mungkin terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini hingga akhir. Dan seperti yang tadi, buat yang mau join dengan komunitas untuk belajar yang mumpung masih gratis ini tadi, bisa follow IG-nya dan juga langsung DM saja ya. Ya, langsung DM aja, ntar ada manajemennya. Ada manajemen yang akan menginformasikan lebih lanjut. Oke, jadi demikian kita tutup podcast kita kali ini. Saya Hendrik Susanto dan juga PY. Oke, terima kasih banyak. Salam cuan.